secara syariah, dan tentunya kita perlu mengingat atas nikmat-nikmat Allah, ya baik itu nikmat sihat dan juga nikmat iman yang sehingga kita dapat bersatu untuk menimbang ilmu dan juga mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pembicara nanti. Lalu kedua, salat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada si tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah dengan selalu kita melakukan salat dan niat beliaulah sehingga kita harapannya di yaumil akhir nanti dapat mendapatkan syafaat beliau. Teman-teman, seperti yang kita tahu bahwasanya mengenai materi yang akan dibawakan pada sore ini itu pengembangan syariah di digital ini menjadi sangat penting untuk kita kaji dan ketahui bersama karena adanya ya aplikasi-aplikasi pihak ketiga ataupun juga isu-isu mengenai pengelolaan keuangan yang secara umum lebih menonjolkan mengenai prinsip penggunaan bunga dalam menjanjikan investasi ataupun juga dalam pengelolaan dananya itu seringkali menjadikan kita sebagai muslim perlu untuk menjauhi hal-hal tersebut dan adanya pengelolaan keuangan secara syariah ini harapannya dapat menjadi solusi untuk kita bersama untuk bisa mencapai tujuan-tujuan finansial yang ingin kita capai, yang dimana tidak hanya kita hanya untuk memupuk kekayaan semata dalam mengelola keuangan itu sendiri, namun juga kita harapannya juga dapat menjadi berkah untuk kita, baik itu untuk diri kita sendiri dan juga lingkungan bersama. Oleh karena itu, adanya acara sore ini yaitu session yang harapannya teman-teman nanti bisa lebih banyak mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan syariah yang baik itu di digital ini seperti apa, dan juga harapannya teman-teman nanti dapat banyak bertanya kepada pemateri untuk bisa menjawab kebingungan nih dari teman-teman dari pengelolaan keuangan itu yang secara syariah itu baiknya seperti apa. Mungkin cukup sekian harapannya teman-teman dapat bisa memperhatikan materi hingga akhir acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang bertugas. Semoga lancar sampai akhir acara. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ibadur Rahman yang telah memberikan sambutannya pada sore hari ini. Oke, selanjutnya ada sambutan dari Ketua Pelaksana kegiatan session 2 kepada Saudari Linda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya acara webinar session 2 ini bisa terselenggara dengan lancar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Marofi yang sudah bersedia menjadi pembicara di webinar kami. Lalu juga terima kasih atas kehadiran tepat waktu teman-teman pada webinar ini. Webinar Season 2 ini adalah webinar yang akan membahas mengenai strategi pengelolaan keuangan berbasis syariah di era digital. Mulai dari bagaimana cara atau strategi mengelola keuangan secara syariah di era digital ini, lalu adakah hambatan dari penerapan strategi tersebut, juga apakah ada solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh teman-teman mendapatkan materi yang fresh dan insightful tentang pengelolaan keuangan. Dengan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas. Silahkan nanti ditanyakan kepada pemateri di sesi tanya jawab. Lalu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semua. Amin. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Linda yang telah memberikan sambutannya pada sore hari ini. Sebelum memasuki acara inti pada sore hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu partner saya yang hari ini akan bertugas menjadi moderator. Dia adalah Kak Khairunisa, jadi seorang mahasiswi ekonomi pembangunan dari FEB angkatan 2021. Oke, langsung saja tanpa menunggu lama-lama lagi untuk sesi materi sekaligus sesi tanya jawab akan saya serahkan kepada moderator, kepada Kak Khairunisa. Waktu dan layar saya serahkan. Oke, terima kasih MC. Ini suara saya terdengar jelas kan? Terdengar, Kak.
Oke, terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu pada sesi penyampaian materi. Baik, pada sesi kali ini kita akan membahas bersama narasumber kita, yaitu Ibu Marfi Arum Eka Ramdiati. Beliau berprofesi sebagai mompreneur dan financial planner. Untuk lebih lengkapnya, ini operator udah melakukan share screen dari Ibu Marfi Arum Eka Ramdiati. Oke. Jadi Ibu Marfi Arum ini mempunyai keahlian di bidang keuangan dan bisnis. Pengalaman kerjanya itu udah banyak banget, dimulai dari tahun 2019 sampai 2022, selalu memulai karirnya dengan baik. Beliau merupakan direktur keuangan dan direktur utama di salah satu perusahaan di Jakarta, program sertifikasi IARFC, kontributor di kolom perencanaan keuangan dan media detik.com dan kompas.com. Penulis buku antologi 27 jurus mapan finansial dan buku Smart Mom Financial Stories pada tahun 2019. Penulis buku antologi Menemukan Bahagia Dalam Dirimu pada tahun 2021 dan penulis buku Semua Bisa Karya pada tahun 2022. Keren banget kan teman-teman? Baik, itulah CV dari Ibu Marfi Arum Eka Ramdiati yang tentunya akan menambah semangat kita untuk mengisi pemaparan materi. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Kepada Ibu Marfi Arum, apakah sudah ada di Zoom? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ya, kabarnya nih, Bu? Sore-sore. baik. Suara saya terdengar jelas? Jelas sekali. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman, tanpa menunggu lama-lama dan tentunya sudah tidak sabar, langsung saja kepada Ibu Marfi Arum, dipersilahkan. Oke. Sebelumnya, yang terhormat Mas Ibnu selaku Ketua Universitas Negeri Solo ya. Halo Mas, apa kabarnya Mas? Terus, Alhamdulillah baik Ibu. ya yang terhormat dan tersayang Mbak Linda yang sebagai Ketua Panitia acara luar biasa ini yang tentunya akan menambah pengetahuan kita tentang literasi keuangan. Apa kabar Mbak? Baik Ibu, Alhamdulillah. Ya, kepada teman-teman semua dari Universitas Negeri 11 Maret Solo ya. Iya Bu. Iya, Solo jauh nih. Saya di Jakarta, ngasih teman-teman di Solo. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk mengisi webinar kali ini. Agar tidak berlama-lama, mungkin bisa di-share screen Mbak Linda materinya. Oke. Oke, financial planning, Islamic financial planning. Ya, sebelumnya sudah pernah ada yang pernah membaca atau mengenai mengetahui materi Islamic financial planning sebelumnya. Mungkin kita agar sore-sore nggak pusing, kita bawa santai aja ya materinya ya. Jadi saya akan diskusi buat teman-teman yang bisa interaktif, aktif, mungkin nanti saya sampaikan ke panitia, belum disampaikan ya Mbak Linda ya. Nah, bagi peserta yang mungkin aktif akan ada buku dari saya, jadi selama sesi ini kita diskusi aja, tanya jawab, jadi kalau saya ngajukan pertanyaan mungkin bisa dijawab di kolom chat ya. Jadi pertama Islamic Financial Planning. Nah, secara umum Islamic Financial Planning itu adalah bagaimana kita membuat perencanaan keuangan dari sumber penghasilan yang baik, gitu ya. Dan yang baik ini tidak hanya baik ya, tapi tentunya kita mengerti secara halal ya. Oke, baik, secara halal. Nah, lalu kita mulai dari mana nih belajar Islamic Financial Planning gitu kan ya. Nah, next slide. Yang pertama harus kita pelajari adalah, nah di sini, perencanaan keuangan. Nah,
perencanaan keuangan itu kita familiar sekali perencanaan keuangan ya kan. Nah, lalu apa sih perencanaan keuangan itu ya? Perencanaan keuangan adalah suatu proses kita menciptakan cara atau strategi yang membantu kita untuk mengelola urusan keuangan, di mana kita untuk memenuhi tujuan hidup. Nah, tujuan hidupnya kalau di Islamic Financial Planning ini adalah tentunya sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma ulama, gitu kan ya. Nah, buat teman-teman prosesnya itu seperti apa, ya kan? Nah, contohnya adalah ketika kita punya tujuan berhaji. Nah, siapa sih yang nggak ingin berhaji? Ya nggak sih, teman-teman? Saya panggil teman-teman aja ya di sini, biar lebih santai. Oke, siapa sih yang tidak ingin berhaji? Coba. Nah, ya, mungkin udah ada yang udah daftar haji dari sekarang. Ayo, bisa ngacung jempol, ngacung tunjuk yang sudah berdaftar haji, ya kan? Nah, kita tahu sekali antrian haji itu sangat panjang gitu kan ya, sangat lama. Nah, kalau kita buat perencanaan itu dari sekarang gitu, nah kita siapkan gimana cara untuk mencapai tujuan itu berhaji. Misal, ya coba deh bagaimana cara kita nabung DP-nya dulu gitu ya. Paling nggak kan DP itu sekarang sekitar 25 juta untuk haji yang biasa ya. Nah, dari situ udah daftar. Nah, bagaimana terus kita melunasinya sampai menunggu kuota. Nah, itulah proses melakukan perencanaan keuangan gitu. Di mana tujuannya kalau dalam Islamic Financial, dalam perencanaan keuangan syariah adalah sesuai dengan yang ditentukan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan ulama. Gitu. Ya, lanjut Mbak. Nah, kita di sini ada hadis ya dari Ibnu Hibban dan At-Tirmizi yang isinya adalah sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga ditanya dengan 4 macam. Yang pertama adalah tentang umurnya habis digunakan untuk apa. Yang kedua, jasadnya rusak digunakan untuk apa. Jadi kalau kita harus punya pertanggungjawaban terhadap tubuh kita nih, kalau ada masalah itu digunakan untuk apa. Yang ketiga, buat teman-teman yang di sini mahasiswa ya, yang kita sama-sama belajar ilmunya bagaimana mengamalkannya. Ya, yang penting nomor 4 ya, yang sesuai dalam perencanaan keuangan syariah adalah hartanya dari mana mencarinya dan kemana dibelanjakannya. Jadi ada 2 yang harus kita pertanggungjawabkan dalam hal keuangan. Pertama, kita dapat dari mana? Kedua, kita habiskan untuk apa? Nah, itulah sebagai dasarnya kita harus melakukan perencanaan keuangan secara syariah, gitu ya. Next slide. Next, Mbak. Nah, karena penting 2 hal ini ya, kita harus tahu dulu dari mana kita dapetin harta kita ya. Yang pertama, sebelum kita harus tahu diapakan untuk dihabiskannya, kita mulai saat kita pertama kali mencari nafkah. Nah, ini teman-teman di sini ada yang sudah dapat penghasilan, ada yang sudah ada yang kerja belum nih? Belum ya? Masih semester berapa sih kalau boleh tahu? 3, Bu. Semester 3 ya. Oke, dia mumpung masih awal-awal ya. Jadi nanti kalau sudah lulus atau sudah mulai mencari pekerjaan gitu ya. Itu mulai dari sudah ada nih ternyata udah ada yang berpenghasilan ya. Itu niat penghasilannya itu untuk apa gitu ya. Nah, kita harus niat yang baik ya, niat mencari nafkah untuk menghidupi kita untuk hal yang baik. Nah, itu disandingkan dengan doa ya. Doa kita dalam mencari nafkah itu seperti apa ya. Dan jangan lupa juga bertawakal gitu ya. Jadi ketika kita sudah niat baik, sudah doa, tawakal insya Allah rezekinya nggak kemana gitu ya. Nah, dari sini tentunya dalam prosesnya kita harus memilih ke sumber yang halal ya. Sekarang banyak pilihan ya, kalau di era digital seperti yang tadi disampaikan kan, banyak banyak
investasi atau sumber-sumber pencarian digital yang kadang-kadang kita nggak tahu gitu halal atau enggak gitu kan ya, main forex atau apa yang secara digital gitu ya. Nah kita kan nggak tahu tuh halal atau enggak ya kan ya. Nah itu juga harus hati-hati. Tidak hanya sumbernya yang halal, prosesnya juga. Proses sesuai syariah. Proses sesuai syariah itu seperti apa? Tentunya proses sesuai syariah itu ya sesuai prosedur, sesuai dengan yang baik gitu. Jadi kalau kita ikut tes ya, tiba-tiba nggak nyogok gitu ya, sesuai dengan ketentuan aja, nggak lewat jalur belakang. Ada tawaran-tawaran yang seperti itu, ya ditolak lah, karena kita nggak mau ya nanti ketika kita diterima pun rezeki kita ini menjadi tidak halal gitu ya, karena prosesnya tidak halal gitu ya. Nah, itu juga menjadi menjadi dasar kita. Nafkah kita harus dari sumber yang halal sesuai dengan hadis yang tadi saya sampaikan. Yang keempat tentunya selama proses pekerjaan kita harus melakukan pekerjaan secara profesional sesuai dengan prosedur tempat di mana kita mencari pekerjaan ya. Inilah panduan kita saat mencari nafkah agar nafkah kita ini bisa menjadi halal ya, gitu. Jadi karena itu tadi kita memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan dari mana rezeki kita yang kita peroleh nanti gitu. Jadi itu juga harus jadi perhatian ya. Jadi itu poin-poin gimana kita mempertanggungjawabkan bahwa rezeki yang kita peroleh ini menjadi rezeki yang halal. Next slide. Oke. Nah, ini contoh-contoh sumber pendapatan dari pendapatan yang halal dan thayyib. Kalau karyawan tuh biasanya berupa apa? Gaji, bonus ya kan. Kalau profesional pekerja mandiri ini biasanya fee ya atau nilai kontrak. Nah, pemilik usaha ini dari mana? Pemilik usaha ini biasanya dari sumber pendapatan omset ya. Nah, yang keempat nih investor. Nah, kalau investor secara syariah sumber pendapatannya dari mana? Dari bagi hasil ya, bukan dari riba tentunya. Ya, dari bagi hasil. Nah, bagi hasil yang disepakati oleh pemilik usaha atau dari pekerja. Jadi kita sama-sama menyepakati berapa bagi hasilnya. Disitulah pendapatan sebagai investor yang bisa dikatakan halal. Lanjut. Nah, ini piramida perencanaan keuangan syariah, ya kan? Tadi kita mulai dalam merencanakan keuangan syariah itu dari mana? Dari penghasilan yang halal, ya. Nah, itu sebagai dasar, sebagai basic, dan kalau kita bisa bilang di sini adalah sebagai kita sebut dalam piramida ini adalah berkah, gitu ya. Jadi bukan penghasilan yang dari penipuan, dari riba atau dari judi, gitu. Jadi kita dasarnya adalah penghasilan kita harus halal. Step yang kedua kita memiliki manajemen risiko. Berupa apa? Berupa dana darurat, cash flow positif, dan kita tidak memiliki hutang. Jadi yang kedua adalah apabila buat teman-teman yang punya hutang itu dibayarkan, diselesaikan terlebih dahulu ya. Nah, di sini bentuknya apa? Kita punya tabungan, punya asuransi kesehatan minimal dan BPJS ya. Lanjut, di step selanjutnya adalah kita sudah mulai melihat jangka panjang ke depan. Caranya dengan apa? Dengan investasi untuk mencapai tujuan keuangan di selanjutnya. Gitu. Ada yang punya tujuan keuangan nggak nih rekan-rekan nih sekalian nih di sini nih? Sudah punya tujuan apa nih? Bisa di chat ya. Mungkin ada yang sudah punya rumah atau sudah punya target menikah tahun berapa dengan biaya berapa. Wah, itu bagus sekali sebenarnya kalau kita siapkan dari sekarang gitu ya. Kapan pensiunnya gitu kan. Nah, itu kita bisa memperoleh itu biasanya lebih cepat kalau kita berinvestasi ya. Dan yang ketiga, kalau kita sudah punya penghasilan pasif ya, seperti mungkin punya apartemen yang disewakan, punya kendaraan juga yang disewakan gitu kan ya, itu penghasilan pasif ya. Nah, lanjut ketika kita sudah nyaman, nah kita akan lebih tenang kalau kita sudah mempersiapkan di slide selanjutnya, yaitu kita sudah menyiapkan waris, kita sudah bisa berhibah
dan bahkan kita bisa berwakaf gitu ya. Nggak khawatir ya, sebenarnya wakaf itu nilainya tidak harus besar dan tidak harus dengan tanah. Banyak sekarang lembaga-lembaga yang menawarkan untuk berwakaf secara patungan gitu. Nah, di sini. Jadi disinilah piramida perencanaan keuangan syariah yang bisa kita lewati stepnya berlahan-lahan. Mumpung masih muda, nah ini bisa menjadi step yang bisa dicapai pelan-pelan gitu ya. Mulai dari berkah, kemudian merasa aman, ya, lanjut merasa nyaman dan mencapai ketenangan gitu ya. Untuk mencapai ketenangan di hari tua gitu ya. Lanjut. Nah, berikut ini adalah prioritas. Kalau tadi saya banyak menceritakan tentang permasukan atau pendapatan, nah sekarang kita masuk ke step selanjutnya bagaimana melakukan pengeluaran. Nah, ketika sudah mendapatkan pendapatan yang halal, kita juga memikirkan bagaimana melakukan pengeluaran. Itu tadi, karena tidak hanya pendapatan yang dipertanggungjawabkan, ya kan, tapi pengeluaran kita juga akan ditanya yaumil akhir, ya kan. Nah, yang pertama dikeluarkan tentunya adalah hak Allah berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Gitu. Jadi jangan nunggu habis. Misalnya gini, kalau teman-teman dapat uang, jangan nunggu habis dulu atau di akhir gitu. Jadi jajan dulu, baru nyiapin wakafnya nanti, infaknya nanti gitu. Jangan. Jadi begitu dapat rezeki gitu, infaknya dulu yang dikeluarin gitu ya. Berapa gitu ya, 10, 20%, atau mungkin 50% gitu ya. Ya, itu luar biasa gitu. Nah, setelah itu kalau kita menerima pendapatan, ya, bayar dulu hak orang lain berupa apa gitu. Yang pertama adalah kalau kita punya hutang, selesaikan dulu hutangnya gitu. Atau pengusaha jangan lupa bayar hak orang lain berupa gaji gitu. Nah, yang ketiga nih baru untuk diri kita sendiri ya. Hak diri sendiri untuk masa depan. Jangan lupa untuk menabung, investasi gitu. Nah, yang keempat juga ada hak diri sendiri kita di masa kini. Nah, ini menjadi apa ya? Beberapa pembagian ya kalau kita menerima pendapatan gitu. Jadi menerima pendapatan ada 4 komponen ini yang harus dibagi gitu ya. Jadi jangan lupakan gitu. Lanjut. Nah, setelah menunaikan kewajiban, kita berusaha, ya kan? Lalu di sini ada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 menjelaskan apa untuk kita mencari rezeki ya. Mencari rezeki gitu. Sebanyak-banyaknya, yaitu apabila telah ditunaikan sholat, setelah kita maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Jadi setelah kita menyelesaikan kewajiban, kita juga berusaha, jangan lupa ya menyelesaikan kewajiban, kita juga harus berusaha mencari karunia Allah. Karunia Allah itu tidak hanya berrezeki berupa uang ya, tapi banyak ya. Banyak sekali gitu ya. Silaturahmi juga menjadi karunia Allah dan kita menjalankannya juga jangan lupa gitu. Selalu ingat kepada Allah. Jadi tujuan kita kembali lagi kepada Allah agar kita beruntung. Beruntung kita apa? Mungkin kita dapat rezeki, kita dapat silaturahmi, kita dapat prestasi apa dan lain sebagainya gitu ya. Lanjut. Nah, kalau sudah tadi bicara pendapatan, bicara pengeluaran, kita bicara tujuan keuangan tadi. Tadi sudah ada yang chat belum ya? Ada yang sudah punya tujuan keuangan belum? Bisa di chat teman-teman yang punya tujuan keuangan atau seperti apa? Atau ada yang mau resen? Yang mau ini nunjukin kira-kira sudah punya bisa sharing tujuan keuangan yang sudah dimiliki apa? Kita interaksi apa? Oke, pengen beli rumah 5 tahun lagi. Good. Luar biasa. Lanjut. Ada lagi mungkin? Ada yang mau sharing? Biayain adik. Wah, luar biasa sekali ini untuk adik. Oke. Ingin pensiun dini umur 35 tahun. Wah. Pengen punya modal usaha lulus kuliah. Waduh. Ada lagi? Oh, nggak ada yang pengen berhaji ya atau umroh ya?
Aduh, ya. Jadi tujuan keuangan itu tentunya kita tidak hanya menentukan buat di dunia gitu ya. Tujuan keuangan secara Islami kembali lagi kita juga harus memikirkan bagaimana kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban secara Islam gitu ya. Lanjut. Lanjut slide-nya. Oke, nah ini visi yang harus, sudah Bu, lagi nabung biaya buat kuliah di depan. Oke. Visi kita saat di dunia kaya raya dan saat di akhirat masuk surga. Ada yang pingin ini nggak? Pingin kaya nggak? Siapa yang pingin kaya? Atau ada yang takut kaya? Saya mau banget. Oke, ada yang takut kaya ya. Ya. Karena ada beberapa rekan komentar takut kaya, Bu. Karena apa? Pertanggungjawabannya banyak gitu ya. Hartanya banyak gitu. Jadi yang dipertanggungjawabkan banyak. Jadi nggak mau kaya gitu. Nah, justru yang ditanamkan adalah kekayaan kita itu adalah bekal ya. Bekal atau tiket untuk kita masuk surga. Contohnya apa? Kalau kita punya harta, kita bisa menghajikan orang tua, menghajikan saudara, mengumrohkan pegawai gitu kan ya. Itu jadi tiket kita untuk masuk surga gitu. Nah, ada lagi untuk berwakaf, membangun masjid ya kan. Itu jadi tiket kita masuk surga gitu. Jadi jangan takut kaya ya teman-teman ya, karena kaya itu kita bisa berbagi. Kita dengan kekayaan kita tentunya kita bisa berbagi dan menjadikan tiket kita untuk masuk surga. Lanjut. Nah, jadi tahapan menyusun tujuan keuangan tentunya sesuai dengan muqasyad syariah ya. Tadi saya sampaikan. Jadi dalam Islamic Financial Planning itu dalam menentukan tujuan keuangan itu juga teman-teman memasukkan tujuan keuangan yang diinginkan dalam Islam gitu ya. Pertama tadi yaitu berhaji gitu. Atau pingin gini, saya nggak mau keluar negeri sebelum bisa ke Mekah gitu ya. Nah, itu ada tuh beberapa rekan saya seperti itu. Nah, itu menjadi tujuan utama gitu dalam menyusun keuangan secara syariah. Lanjut. Lanjut. Oke, nah di sini nih. Dalam menyusun keuangan secara syariah yang menjadi prioritas kita tentunya adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu tentunya tanpanya pasti kita akan hancur. Ya, contohnya itu apa? Ya, makan, pakaian, ya, minum gitu. Itu kebutuhan pokok. Yang kedua tentunya setelah kebutuhan pokok terpenuhi baru kita memiliki tujuan sekunder. Ya, untuknya tanpanya yang dimana adalah kalau kebutuhan sekunder tanpanya kita akan menyebabkan kesulitan seperti rumah ya. Kita nggak mungkin lah selamanya kita sewa atau kita kontrak atau mungkin tidak mungkin kita terus-menerus tinggal bersama orang tua gitu. Jadi ini menjadi tujuan sekunder. Yang kemudian adalah tujuan tersier. Nah, tujuan tersier ini apa? Tahsiniat atau dalam bahasa Arabnya tahsiniat. Yaitu lebih jauh untuk memperkuat dan melengkapi aspek pentingnya aspek kehidupan seperti kendaraan ya. Kendaraan ini menjadi kebutuhan tersier ya, kecuali buat teman-teman yang menjadi gokar ya, itu menjadi kebutuhan pokok sebagai modal usaha gitu. Lanjut. Nah, di sini ada dalam menghabiskan penghasilan ya, dalam menghabiskan uang kita gitu ya. Teman-teman punya penghasilan ya, dalam untuk habisinnya. Nah, kita buat 3 kategori ya untuk menentukannya. Yang pertama adalah kewajiban ya. Kewajiban dulu seperti yang tadi saya sampaikan, kewajiban dulu bayar zakat. Apa sih kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi ya? Mungkin bayar zakat, SPP, utang, cicilan, gaji karyawan untuk pengusaha ya. Terus bayar listrik, bayar air ya. Nah, itu kewajibannya menjadi prioritas nomor 1 terlebih dahulu. Nah, setelah itu adalah
kebutuhan. Kebutuhan di sini apa? Kebutuhan rumah tangga, contohnya paket data, transport, ya, makan, gitu, operasional, telepon, ya, listrik, ya, uang air. Nah, wajib di sini tidak bisa tunda, kalau dibayar maka akan menjadi konsekuensinya. Jadi kayak bayar SPP, tentunya kalau ditunda kan ada konsekuensinya kan ya teman ya, ya kan ya. Nah, kebutuhan itu masih bisa dihemat, ya sepertinya makan. Makan itu menjadi sebuah kebutuhan gitu ya. Terus juga ada keinginan. Baru yang ketiganya adalah keinginan. Keinginan ini untuk apa? Biasanya beli HP, ya, terus ganti laptop, ya kan, terus online shop gitu. Jadi sebenarnya gini, membedakan kebutuhan keinginan itu seperti apa sih ya gitu. Saya butuh kok, saya butuh makan, saya butuh baju gitu, saya butuh handphone gitu ya. Nah, itu jadi setiap kita beli soalnya semua butuh gitu. Nah, padahal tidak begitu. Nah, kalau makan kita butuh, tapi makan di mana itu adalah keinginan gitu ya. Jadi kita makan gitu, makan di rumah dimasakin orang tua. Nah, itu keinginannya bisa berhemat. Tapi kalau makan di kafe gitu. Nah, buat yang ngekos mungkin kalau bisa masak sebaiknya makan di masak sendiri. Nah, itu kebutuhan dengan keinginan yang bisa diminimalkan ya untuk mengefisiensi. Tapi kalau makannya di kafe, nah gimana kita nggak boros ya nggak? Nah, itu. Handphone juga begitu. Handphone sekarang butuh, semua butuh handphone. Tapi apakah setiap tahun ganti handphone? Nah, itu menjadi keinginan. Sama juga dengan laptop gitu. Laptop butuh gitu. Buat teman-teman kuliah, laptop menjadi barang pokok ya dalam menyelesaikan tugas. Tapi laptop tipe apa? Saya mau beli laptop yang bisa gaming gitu, yang di atas 10 juta. Nah, itu jadi keinginan gitu ya. Siapa tuh? Ngacung. Ya kan? Nah, itu bisa membedakannya. Jadi kita butuh, barangnya butuh, tapi tipenya apa, mereknya apa, di mana, dengan biaya yang berapa, itulah keinginannya. Ya, yang sebenarnya bisa diminimalkan gitu ya untuk masa depan gitu. Jadi kalau mikir saya mau online shop beli baju, saya butuh baju gitu. Bajunya yang berapa gitu ya, yang cukup lah gitu. Tapi kalau belanja misalnya baju udah banyak, lemari udah penuh, belanja baju lagi itu keinginan tuh. Ya kan, tas juga begitu. Nah, coba deh teman-teman mikir deh jangka panjang, daripada saya beli baju lagi, mikir nih uang bisa buat saya saving buat masa depan. Contohnya apa? Buat tabungan umroh, tabungan haji, atau tabungan nikah gitu. Coba deh kalau suatu saat, tipsnya ya, suatu saat punya keinginan yang menggebu-gebu, coba ditahan, mikir apa sih ya yang saya inginkan buat masa depan gitu. Lanjut. Nah, dari mana sih mengatur keuangan itu? Mulainya dari mana? Nah, coba ada yang bisa sharing nggak? Kira-kira kapan kalian harus mulai merencanakan keuangan? Mau di chat atau mau di resen atau mau di share? Silakan. Kapan sebaiknya kita mulai merencanakan keuangan? Mulai dari sekarang. Oke. Ada lagi? Sedini mungkin. Oke, sedini mungkin. Oke. Nah, sedini mungkin tuh kapan? Balita kan? Atau sekolah kah? Ya. Nah, kapan ya kita mulai mengatur keuangan? Adalah ketika kita, nah nih jawabannya tepat sekali nih, Mufti Aulia Fuqaha. Di saat kita memiliki penghasilan, ya, penghasilan baik dari uang jajan, dikasih orang tua, atau apa ya, di saat kita mulai penghasilan, disitulah kita mulai dari mengatur keuangannya. Nah, dari mana mengatur keuangannya? Pertama dimulai dari cash flow. Cash flow itu apa sih? Ya mungkin anak FEB tahu lah cash flow itu apa ya nggak? Mulai dari cash flow arus kas ya. Jadi pendapatan tentunya harus positif daripada pengeluaran gitu ya. Terus hutang ya, kondisi hutang. Punya hutang apa enggak gitu. Nah, di sini juga apakah teman-teman punya asuransi kesehatan sebagai pengaman diri gitu ya. Dan tentunya juga punya dana darurat. Lanjut.
Di sini ada life journey, tahapan kehidupan dalam merencanakan keuangan. Ya, yang pertama adalah tentunya teman-teman dari punya anak. Nah, teman-teman di step yang mana nih ya? Nah, step yang keempat. Nah, sebelumnya dari teman-teman masih anak-anak, itu kita butuh biaya apa? Butuh biaya akikah. Nah, terus step selanjutnya, ya sudah mulai, belum Mbak, maaf, masih di life journey tadi. Oke, di step selanjutnya tadi maksudnya di poin nomor 2, nomor 3, buat laki-laki mungkin butuh disunat. Nah, itu biayanya juga harus disiapkan, ya kan? Nah, step keempat, nah, menyiapkan biaya pendidikan, baik sekolah, kuliah, atau kerja. Step selanjutnya menikah, biayanya juga tidak kecil ya, menikah. Dan step selanjutnya adalah masa tua, di mana kita harus menyiapkan dana pensiun gitu. Nah, begitu yang ketujuh, meninggal. Meninggal juga tidak begitu aja selesai ya. Kita harus menyiapkan waris. Ya, waris untuk orang-orang yang kita sayangi agar ketika peninggalan mereka tidak hidup dalam kesulitan gitu. Nah, ini step-step ini nih, dari setiap step ini punya tujuan keuangannya masing-masing gitu. Jadi teman-teman ketika punya anak harus disiapin juga tujuan keuangannya anak ini apa. Ya, mungkin kalian harus menyiapkan sampai ke poin 4. Ya, ketika menikah punya anak, paling nggak kalian harus menyiapkan anak sampai tujuan keuangan poin nomor 4 atau poin nomor 5 menikah ya. Nah, itu dia gitu. Jadi nggak cuma menyiapkan untuk diri kita sendiri gitu, tapi menyiapkan keturunan kita gitu ya. Jadi punya anak bukan cuma biaya melahirkannya, tapi kita menyiapkan akikahnya tentunya, menyiapkan sunatnya, menyiapkan biaya pendidikannya, menyiapkan menikahnya. Ya, sebaiknya itu ya mungkin pusing ya kalau dipikirin dari sekarang ya. Cuman ini pengetahuan buat teman-teman nanti ke depan gitu ya. Poin-poin apa yang harus disiapkan pengelola keuangan gitu. Dari sekarang mumpung kalian masih muda, jadi untuk hasrat-hasrat melakukan kehidupan yang boros itu bisa berkurang gitu ya, karena kalian sudah punya gambaran gitu nih, tujuan keuangan kalian ke depan itu apa. Lanjut. Di sini adalah metode alokasi budget bulanan. Gitu. Jadi kalau kalian punya pengeluaran, kira-kira pembagiannya seperti apa ya? Saya buat transportasi berapa, buat telepon berapa, gitu ya, buat makan berapa, gitu. Di sini ada metode sahabat Rasulullah yaitu Salman Al-Farisi, di mana 1:1, ya, sepertiganya buat sedekah, sepertiganya untuk kebutuhan keluarga, dan sepertiganya untuk modal. Nah, itu. Nah, di sini tidak disebutkan kalau kita punya hutang. Nah, kalau punya hutang, di sini kita menggunakan metode Elizabeth Warren, di mana ya 50, 30, 20. Kebutuhan itu 50, keinginan itu 30, dan untuk investasi tidak lupa menabung 20%. Lanjut ada lagi metode 10, 20, 30, 40 ya. Donasi, asuransi, menabung ya untuk bayar hutang juga. Oke, donasi, asuransi, menabung, investasi, hutang, dan biaya hidup. Ada lagi di sini metode kebutuhan, jadi 80 sebagai kebutuhan dan 20-nya untuk saving ya. Nah, sekarang saya milih yang mana gitu ya kan. Nah, milih yang mana itu disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman gitu. Disesuaikan dengan keadaan teman-teman gitu. Baiknya yang mana gitu. Misalnya punya utang, oh ya tentunya tadi utang ideal itu paling banyak adalah 30% untuk kita membayarnya. Kalau di atas 30 itu teman-teman tidak sehat gitu ya. Artinya cash flow-nya menjadi tidak sehat kalau kalian membayar hutang di atas 30%. Nah, harapannya teman-teman karena masih muda jangan ada yang punya hutang ya gitu. Jadi kalian bisa terus menjaga
sampai nanti nggak punya hutang, tetap kita lebih baik saving gitu daripada punya hutang. Lanjut, next slide. Nah, di sini salah satu contoh. Di sini salah satu contoh pembagiannya ya, rekomendasi alokasi gaji kalau memang teman-teman tidak punya hutang. Kalau 3 juta seperti apa? Ziswafnya 1 juta, ya kan? Terus, Ziswafnya 1 juta, terus buat kebutuhannya 1 juta, buat modalnya di sini 1 juta. Bagaimana kalau 12? 12 menjadi 4 juta, 4 juta dan 4 juta. Ya, biaya hidupnya 4 juta, modal atau tabungan investasi 4 juta, Ziswafnya menjadi 4 juta gitu. Ini pembagiannya sesuai dengan Salman Al-Farisi. Lanjut. Nah, kemudian di sini metode gaji alokasi penghasilan kalau memang ada hutangnya ya. Itu 10, 20, 30, 40. Jadi tadi seperti disampaikan, hutang itu maksimal di 30%. Ya. Jangan sampai deh teman-teman di sini mumpung masih muda, sekali lagi saya ingetin, terjerat pinjaman bodong ya, pinjaman online ya, pinjaman apalagi pinjaman yang bodong tuh gitu. Kalau nggak punya uang sebisa mungkin atau keinginan-keinginan kita untuk terjerat dalam pinjol gitu. Jadi hutangnya diusahakan nol ya. Semoga saya doakan teman-teman di sini nggak ada yang punya hutang ya. Gitu. Jadi kalaupun punya hutang harus dibayar terlebih dahulu, dan bayarnya itu paling nggak maksimal itu kalau sehatnya itu adalah 30% dari total pendapatan kita gitu ya. Terus biaya hidupnya 40%. Jadi kalau contohnya di sini penghasilan kita di atas UMR, insya Allah mudah-mudahan saya doain semuanya. Di sini 7 juta, Ziswafnya bisa 700, asuransi dana daruratnya bisa 1,4, bayar utangnya 2,1 juta, biaya hidupnya 2,8. Jadi sampai akhir bulan ya 2,8 itu biaya hidupnya gitu. Tidak lebih dari 2,8 gitu. Ini contoh pembagiannya. Jadi jangan sampai terus berhutang lagi karena nggak cukup ya. Lanjut. Oke, saya harapkan di sini teman-teman tentunya belum tentu semua orang punya gaji ya. Pengusaha tidak punya gaji gitu, tapi dia punya omset gitu. Tapi semua orang sudah tentu punya rezeki. Jadi apapun yang kita lakukan, kita sudah memiliki rezeki masing-masing. Tergantung bagaimana kita mengusahakan rezeki dan bagaimana kita memanfaatkan rezeki itu dengan baik. Tentunya untuk keberkahan umat ya. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman sekalian. Lanjut, Mbak. Oke, terima kasih. Mungkin pemaparan saya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang jawab silahkan. Dan jangan lupa akan ada door prize dari saya. Buku yang saya tulis sendiri di sini. Tentunya terbitan Gramedia Pustaka, semua bisa kaya. Jadi jangan lupa ya interaktifnya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga posting di Instagramnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Marfi Arum atas pemaparan materinya. Jadi membahas sekilas tentang pembahasan tadi nih, intinya sebelum kita memulai sesuatu, mulailah dengan niat baik, tawakal, sabar, dan sumbernya juga harus pasti halal gitu ya Bu. Iya. Oke, tanpa berlama-lama, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom atau boleh melalui kolom chat. Ayo teman-teman, nanti bisa dapat hadiah menarik loh. Itu Bu, di kolom komentar sudah ada yang bertanya. Bu, bagaimana cara mengatur keuangan
di saat terjadi inflasi? Dari Ibu Arfi Arum silahkan untuk dijawab. Mohon maaf Bu, masih ke mute. Oke, dari Mbak Dewan apa Mas ini? Wahyu Agung Kurniawan. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana mengatur keuangan di saat terjadi inflasi? Oke, inflasi itu tidak bisa kita hindari tentunya ya. Pasti akan terjadi. Apalagi kalau kita ngerasain tuh biasanya di bulan Ramadan gitu ya. Ada aja inflasi yang naik, entah minyak, entah gula, entah beras gitu ya, entah daging ayam gitu ya. Nah, kalau terjadi itu mengaturnya gimana gitu ya. Nah, terutama buat para ibu-ibu nih biasanya. Nah, kalau dalam menulis cash flow, dalam kita membuat budgeting lalu terjadi inflasi, kita coba deh cari alternatifnya gitu ya. Misalnya apa ya? Misalnya ayam naiknya tinggi gitu. Coba kita nggak masak ayam gitu, kita masak alternatif yang lain gitu. Contoh kalau beras rasanya nggak bisa ya. Kalau beras menjadi kebutuhan pokok. Nah, beberapa komponen tentunya, nggak semua. Kira-kira komponen apa yang bisa digantikan atau dicarikan alternatifnya gitu. Kalau misalnya contoh minyak goreng kan kemarin sempat naik tuh ya. Oke, minyak gorengnya nggak bisa diganti, tapi apakah setiap saat kita masak dengan minyak goreng gitu kan ya? Sekali-sekali ya kita masak dengan cara yang lain, alternatifnya entah dipanggang atau dikukus gitu. Tapi jadi kebutuhan minyak kita tidak full gitu. Atau bukan minyaknya yang diganti, tapi daging komponen yang lain gitu yang diganti. Kita coba jadi kalau kita menghadapi inflasi dan penghasilan kita tetap gitu ya, penghasilan kita tidak ikut naik, cari alternatif lain gitu. Contoh misalnya kebutuhan makanan kita lagi, misalnya kalau tadi saya kan bicara komponennya sama ya, kebutuhan makannya. Tapi saya udah nggak bisa Bu geser-geser kebutuhan makannya gitu ya. Udah mepet nih, udah cekak. Kita cari alternatif lagi yang lain ya. Stepnya selanjutnya adalah misalnya transportasinya gitu. Kita terus-terusan naik mobil. Jadi budgetnya itu bisa digeser untuk naik kebutuhan makan gitu. Ya, kita cari prioritasnya yang mana gitu. Jadi kalau memang itu tidak prioritas, coba deh cari alternatif gitu. Ya. Lanjut. Mbak moderator. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Farhan. Bu, bagaimana tahapan lunasi hutang yang sudah terlanjur terjerat bunga, sehingga apabila telat melunasi akan terjadi kelipatan suku bunga? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mas Farhan, gitu ya. Mengenai tahapan melunasi hutang ini menjadi salah satu artikel saya yang juga terbit di detik.com gitu ya. Yang pertama itu kalian harus punya daftar hutang. Kalian harus punya daftar hutang, kalian harus punya catatan hutangnya, dan bukan cuman nilai hutangnya ya, tapi berapa persen bunganya, kapan dibayarnya, berapa cicilannya, itu kalian harus punya daftar itu gitu. Ya kan? Nah, buat bunga yang kalau sudah terlanjur ya, buat bunga yang paling besar itu menjadi prioritas pertama untuk dilunasi tentunya. Ya, kalau sudah punya daftar hutang. Yang kedua, kalian harus punya daftar aset atau kekayaan. Nah, kira-kira ada nggak ya aset atau kekayaan yang bisa untuk membayar hutang gitu. Contoh misalnya, kalau kalian sudah terlanjur punya hutang dengan bunga yang gede, kalian punya motor ya. Nah, coba dijual motornya, kira-kira saya masih bisa beraktivitas nggak ya kalau saya jual motor gitu ya, menggantikannya dengan sepeda misal gitu ya. Kan mau berkorban dong untuk mengurangi hutang gitu. Karena tadi punya aset, kira-kira ada nggak yang bisa dikonversi untuk bayar hutang gitu kan. Nah, dari aset yang pertama yang kemudian dilakukan adalah dari aset untuk membayar hutang. Selanjutnya kalian harus evaluasi arus kas ya. Nah, arus kas ini coba deh komponennya kalian hidup benar-benar dengan dengan seminimal mungkin, yang penting secara pokok
yang penting kalian bisa bayar hutang gitu. Yang penting kalian bisa hidup dan maksimalkan bayar hutang. Misalnya gini, karena sudah terlanjur terjerat pinjol, atau bukan pinjol ya, hutang ke teman gitu ya, banyak gitu. Nah, itu kalian hidup yang penting kalian bisa hidup, tapi porsi bayar hutangnya lebih dari 30%. Coba kalian targetkan berapa lama kalian bayar seperti itu gitu ya. Nah, kalau hutangnya pinjol itu beda kasus ya, karena ada beberapa pinjol yang tidak resmi itu tidak wajib dibayar sebenarnya, karena itu di luar aturan gitu. Kita bicara pinjol akan jadi satu materi tersendiri gitu ya. Bisa 1 jam sendiri gitu kalau bicara pinjol gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman, bayar hutang tadi pertama dari aset, terus dari hidupnya sesuai dengan kebutuhan, yang pasti kalian harus punya daftar bayar dari bunga yang paling besar gitu. Sebenarnya ada alternatif lain gitu ya. Kalau kalian tapi ini tidak disarankan juga ya, misalnya kalian pinjam orang terdekat atau saudara atau kakak. Ini sebenarnya tidak disarankan, tapi sebagai alternatif bisa. Kalau memang kalian punya hubungan yang baik. Jadi menutupi hutang pokoknya dulu sehingga pokok bunganya tidak berbunga gitu. Lanjut. Oh, ini ada yang Itu unik ya. dari Silakan. Dewan dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dewan Agung Kurniawan, bisa dipanggil Dewan. Ini Bu, saya menanggapi yang pertanyaan sebelumnya. Kan tadi kata Ibu kalau terjadi inflasi itu bisa diganti dengan alternatif lain, contoh bahan makanan lain. Tapi jika ini terjadi dalam suatu usaha gimana Bu? Kan itu udah dalam termasuk menu gitu kan Bu. Jadi nggak bisa dikonversi ke bahan-bahan lain. Itu gimana Bu? Terima kasih. Oke. Jadi ini kejadiannya bukan buat pribadi ya, tapi buat usaha ya. Oke. Nah, kalau dalam usaha, coba kalian, kita serba salah juga ya untuk menaikkan harga ya. Untuk menaikkan harga belum tentu konsumen juga bisa menerima atas kenaikan harga kita gitu. Nah, kalian harus punya strategi yang lebih spesifik gitu ya. Spesifik lagi, ketika menaikkan harga harus ada. Kalau misalnya terpaksanya ya bahan baku makanannya terpaksa naik, kalian harus juga menaikkan harga. Coba dikasih kenaikan harga itu dibarengin dengan poin-poin yang juga menggait konsumen gitu. Contoh dengan pelayanan yang lebih gitu. Misalnya restoran yang tadinya. Jadi ada inovasi-inovasi tambahan tidak hanya buat mendampingi kenaikan harga gitu. Jadi nggak misalnya yang tadinya sajiannya lama, jadi kecepatan penyajiannya jadi lebih cepat, pelayanannya jadi lebih ramah gitu. Jadi kenaikan harga ini tidak hanya dirasakan karena bahan pokok gitu, tapi ada nilai positif yang juga dirasakan oleh konsumen gitu. Ya, jadi ditambahin inovasi-inovasi apa gitu. Misalnya yang tadinya standar kalau restoran ya. Jadi kalau misalnya tadinya standarnya pelayanannya tidak baik gitu. Nah, itu dinilai juga, dijadikan nilai positif. Jadi kalau tadi saya ulangi, kalau dari restoran ada bahan pokok yang naik, terpaksa naik juga, jadi kenaikannya juga harus dibarengi dengan inovasi atau pelayanan plus. Jadi tentunya dirasakan oleh konsumen gitu. Seperti itu Mas Dewan, semoga ini ya diterima. Bu, ada pertanyaan lain dari Saudara Endang Retno. Bagaimana jika orang sudah memanajemen uang dengan baik, tapi kebutuhannya itu masih belum terpenuhi karena kebutuhannya itu banyak dan sudah dibantu pemerintah juga, namun belum dapat memenuhi kebutuhan seluruhnya, dan dia terpaksa melakukan utang bank, rentenir gitu. Bagaimana sih solusi untuk menutupi kekurangan itu? Terima kasih, Bu. Oke.
Dalam proses perencanaan keuangan yang pertama harus dievaluasi itu adalah cash flow ya. Cash flow kita positif atau negatif gitu ya. Kalau cash flow kita negatif itu seperti apa sih yang dilakukan ya kan. Itu tadi pertanyaan mau nggak mau teman-teman buat kita yang memiliki cash flow negatif gitu. Pertama dilakukan adalah evaluasi dulu pendapatan dan kebutuhannya dan dijadikan prioritas mana yang harus dipenuhi. Karena kadang-kadang kita lihat ya di luar sana saya menemukan itu merasa tidak tercukupi, merasa tidak gaji, tapi nyatanya pendapatannya besar gitu. Tapi pengaturannya tidak baik. Nah di situ contoh saya pernah lah ada beberapa ART gitu ya, dapat dana BOS gitu, dapat dana ini, tapi begitu saya hitung-hitung ternyata pendapatannya besar juga gitu ya, tapi masih merasa kekurangan. Nah itu seperti apa? Nah itu dievaluasi dulu arus kasnya, mana yang prioritas dan mana yang tidak. Ya, dianalisa dulu menjadi prioritas. Kalau masih juga belum dapat gitu, nah mau nggak mau kita harus mencari penghasilan gitu. Jangan dipaksakan kita untuk inilah untuk pinjam rentenir ya. Jadi mau nggak mau kita harus punya motivasi untuk mendapatkan penghasilan lebih. Nah, penghasilan lebih ini seperti apa gitu. Penghasilan lebih itu dimulai dari diri saya sendiri, diri kita sendiri seperti apa. Jadi mencari penghasilan itu dari hobi, dari passion ya, dari kesukaan kita gitu. Contoh ya, misalnya ya mungkin salah satu saya bisa ambil contoh salah satu rekan saya dia cash flow-nya negatif karena kemarin waktu pandemi dikeluarkan dari perusahaannya dan suaminya juga dipotong penghasilannya, itu akhirnya dia mulai dari hobi masak ya, menawarkan bikin chicken katsu itu dijualkan dan ditawarkan ya. Setelah dijual dan ditawarkan, nah di situ akhirnya malah dia buka bisnis baru gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengandalkan rentenir atau mengandalkan pinjaman orang lain. Kita coba deh, kita usaha kita dulu seperti apa gitu ya. Lanjut. Oke, ke pertanyaan selanjutnya itu sesuai pernyataan sebelumnya, sebetulnya boleh tidak meminjam di pinjol atau pinjaman online atau bank yang pada dasarnya berbunga dan tidak syariah, khususnya untuk usaha. Monggo. Oke. Di pinjol itu kalau secara syariah ya tentunya kita tidak boleh ya pinjol ya. Sebenarnya boleh tidak boleh lah tentunya ke pinjol, karena pinjol itu bunganya kalau dari rekan-rekan tahu bunganya itu bukan hanya mengambil bunga yang sudah tentu tidak syariah, tapi bunganya itu harian. Jadi tiap hari dari pinjol itu bunganya akan terus-terusan gitu ya. Jadi tentunya tidak ada. Nah, kalau atau bank yang pada dasarnya berbunga dan tidak syariah. Kalau bank yang syariah tentunya sudah ada Dewan Syariah Nasional ya yang menerapkan bagi hasil ya. Jadi bukan menggunakan prinsip bank gitu. Jadi mereka sudah menggunakan ini prosentase bagi hasil gitu. Lanjut. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Google Form. Bagaimana alokasi keuangan yang tepat bagi mahasiswa yang tinggal di kos dengan uang saku yang diberikan orang tua tetapi dapat ditabung dan diinvestasikan gitu. Jadi cara mengalokasikan itu seperti apa? Oke. Buat teman-teman yang memiliki penghasilan dari orang tua, bagaimana sih cara membaginya tentunya ya? Ya, tadi bisa dipakai mungkin slide yang bagi mana ya? Bisa ditampilkan kembali slide nomor berapa ya? Nomor 16, Mbak. Bisa di-share kembali slide nomor 16. Oke. Nah, di sini bisa dibagi poinnya buat teman-teman, bisa dipilih mana yang kira-kira yang sesuai. Mungkin buat teman-teman
bisa 1/3 buat sedekah, oke, 1/3 buat sedekah, 1/3 untuk kebutuhan keluarga. Keluarga di sini bisa bukan hanya keluarga ya, tapi diri kita sendiri ya. Buat teman-teman yang tidak harus menafkahi keluarga, bisa digunakan untuk menafkahi diri sendiri. Jadi 1/3 buat diri kita sendiri dan 1/3 untuk modal. Modal di sini itu artinya juga bisa buat jangka panjang ke depan gitu, buat nabung. Ya, buat nabung, buat teman-teman yang mau punya usaha, teman-teman buat jangka panjang, buat tujuan keuangan, punya rumah atau punya mobil. Nah, itu kalau pakai metode Salman Al-Farisi gitu ya. Jadi nah di sini bisa dipilih nih teman-teman yang sesuai, atau yang menabung saya mau ditambah gitu ya. Menabung saya di 20% gitu. Atau kebutuhan saya cuma 50% gitu. Kebutuhan saya kurang 1/3, tapi kebutuhan saya 50%. Nah, itu bisa pakai metode Elizabeth Warren gitu. Di situ Mbak gitu. Jadi bisa dipilih di sini pembagiannya seperti apa. Yang sesuai aja. Oke, ada pertanyaan lagi, Bu. Apabila dana untuk kebutuhan pokok masih tersisa, sebaiknya dialokasikan kemana ya? Dan apakah tabungan untuk beberapa tujuan harus dipisahkan? Oke. Terima kasih. Oke. Kalau kebutuhan pokok sudah ini bisa ada 2 alternatif, Mbak, gitu. Tadi Mbak siapa yang nanya ya? Alhamdulillah ya, kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi gitu. Jadi bisa dialternatifkan menjadi 2. Yang pertama tentunya mau nggak kita berbagi, karena kita punya kelebihan nih, gitu. Kita bisa berbagi, kita tambahin sedekah kita gitu kan ya. Nah, sedekah ini kan tentunya bisa bermanfaat buat orang lain, atau buat tujuan jangka panjang kita ke depan. Jadi dimasukin dalam alokasi investasi, menabung gitu ya. Jadi bisa 2 alternatif tadi, Mbak. Nah, terus lanjut tadi pertanyaan apa? Antara menabung dengan investasi. Bukan. Pertanyaan yang sebelumnya yang sama tadi. Apakah tabungan untuk beberapa tujuan itu harus dipisahkan? Oh, tentunya iya gitu. Jadi tiap tabungan tuh harus dipisahkan gitu ya. Tergantung kalian mau pakai cara modern atau pakai cara konvensional. Modern tuh apa? Kalian bisa punya reksadana. Biasanya reksadana A buat tujuan rumah, reksadana B buat tujuan naik haji. Nah, itu biasanya pembagian gitu. Tapi kalau kalian secara konvensional, bukan konvensional ya maksudnya ya, secara tradisional, maaf, saya salah sebut. Secara tradisional tuh biasanya pakai kaleng ya, terus dipisahin nih. Kaleng buat beli laptop yang mana, kaleng buat jalan-jalan tuh yang mana. Ya baiknya dipisah gitu, karena sesuaikan gitu. Begitu, Mbak. Oke, Bu, lanjut ya ke pertanyaan terakhir. Itu antara menabung dengan investasi, itu lebih dianjurkan yang mana ya? Begini, menabung itu kita tadi sudah ditanyakan, malah Mas Dewan malah menanyakan inflasi ya. Menabung itu terkadang itu buat jangka panjang itu kalah dengan inflasi gitu. Jadi buat jangka menengah, buat tujuan jangka menengah, boleh kalian menabung. Tapi buat tujuan jangka panjang, yang tentunya kalian tidak mau menghadapi yang tidak mau nilainya tergerus oleh inflasi, itu sebaiknya menggunakan dana investasi gitu. Jadi dibedakan ya, kalau menabung itu bisa buat jangka pendek, tapi kalau untuk jangka panjang, jangka menengah itu sebaiknya kalian menggunakan investasi yang tidak tergerus oleh inflasi. Lanjut. Oke, ada pertanyaan dari saudara Linda. Dipersilahkan untuk on-mic. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tapi mungkin ini di luar konteks materi tadi. Saya kan sempat baca profilnya Ibu. Kalau istilah sekarang tuh saya kepo. Dulu kan Ibu awalnya ngambil sastra Perancis ya Bu ya. Terus dapat beasiswa di Italia. Nah terus Ibu pindah haluan ke manajemen dan mendapatkan sarjana ekonomi, gelar sarjana ekonomi. Terus setelah lulus kuliah pun Ibu menggeluti di bidang ekonomi dan bisnis. Nah pertanyaan saya, kenapa tuh Bu sampai Ibu tertarik pindah haluan? Saya sangat kepo banget Bu. Oke, kalau ini jawabannya personal ya. Oke, saya boleh sharing ya. Waktu itu saya melihat dari
keinginan untuk mimpi untuk pergi ke Paris gitu. Yang pertama waktu itu melihat Piala Dunia tahun berapa tuh yang di Prancis tuh, mimpi ke situ sampai akhirnya UMPTN mimpi saya kejar untuk bisa masuk sastra Prancis. Tapi di kenyataannya terkadang passion itu juga harus disandingkan dengan kemampuan gitu ya. Kalau passion kita paksa tapi kemampuan tidak mendukung gitu, kita harus cari alternatif lain gitu ya. Pertama yang dilakukan adalah mau belajar lebih atau kita mencari alternatif lain. Jadi waktu itu mohon maaf, memang saya pernah gagal di sastra Prancis gitu. Jadi sampai akhirnya saya mencari passion yang selanjutnya gitu. Jadi jujur aja saya pernah gagal dan itu salah satu kegagalan saya. Cuman kegagalan saya di tiba-tiba saya mendapatkan beasiswa karena waktu itu saya ngambil juga bahasa Itali. Jadi di samping itu ternyata kegagalan saya diobati oleh dapat beasiswa dari kampus di Itali, di Lecce kalau nggak salah waktu itu ya. Lecce itu tempatnya Raffi Ahmad kemarin pergi. Nah itu, jadi di situ di saat saya mencari passion yang lain gitu. Jadi tidak hanya butuh passion, tapi juga buat sharing buat teman-teman di sini, tidak hanya butuh kemampuan. Kemampuan kita itu untuk mendukung passion juga ya, harus belajar lebih atau kita menggali terus gitu ya. Jadi bisa maksimal gitu ya. Nah, passion kalau kemampuannya tidak kurang ya sebaiknya dicari alternatif lain gitu. Jadi seperti itu Mbak Linda kalau boleh sharing. Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Iya. Oke Bu, masih ada satu pertanyaan terakhir nih dari kolom chat. Apakah masih bisa dijawab ya? Boleh. Bagaimana sih tips untuk memilih reksadana yang tepat dan berasal dari sumber yang halal? Apakah semua reksadana yang non syariah itu berasal dari sumber yang non halal? Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya di Indonesia itu untuk menentukan halal dan tidak halalnya itu kita sudah dimudahkan kok dengan adanya Dewan Syariah Nasional kok. Jadi lembaga-lembaga syariah itu tidak main-main ya. Jadi kalau ada bahasanya teman-teman bisa dengar tuh, cuma labelnya aja yang syariah gitu. Saya rasa para pakar Dewan Syariah itu bekerja keras kok untuk mengawasi bagaimana lembaga keuangan syariah itu bisa berjalan gitu. Jadi contoh reksadana ya, contoh dalam memilih reksadana. Reksadana yang syariah ini tentunya mereka sudah ada ketentuan-ketentuannya gitu. Perusahaannya itu seperti apa? Contoh perusahaannya itu reksadana itu perusahaannya itu pada sektor halal. Jadi kita nggak mungkin ngambil reksadana yang menginvestkan dananya di rokok gitu ya. Jadi nggak ada tuh reksadana. Nah itu udah jelas tuh halal. Nah kalau reksadana non syariah berasal dari sumber yang non halal, tentu iya gitu. Yang non syariah dia ngambil dari perusahaan alternatifnya beberapa ya rokok banyaknya gitu ya, yang tentunya berkembang dan sangat menguntungkan. Gitu. Jadi untuk memilih reksadana yang tepat berasal dari sumber yang halal ya kita pilih aja dari memang yang sudah listing udah ada pengelompokannya kok. Kalau lebih mudah sekarang kalau nggak salah ada di beberapa pasar reksadana itu sudah dikelompokkan nih yang syariah yang bukan gitu. Seperti itu Mbak. Oke. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah bertanya. Mohon maaf karena kita juga keterbatasan waktu, udah mau malam gitu ya. Jadi bagi yang belum sempat untuk bertanya, bisa nih ya lewat akun Instagram Ibu Marfi Arum. Instagramnya apa ya Bu, kalau boleh tahu? Jeng_Marfi. Ya. Jadi boleh ya Bu untuk ditanya-tanyain di situ. Monggo. Jangan lupa juga ya boleh pesan sponsor ya Mbak ya. Buat teman-teman yang mau beli buku ini bisa DM. Kalau beli langsung sama saya tentunya nanti saya dapat tanda tangan saya. Tapi kalau memang mau beli di Gramedia juga boleh. Ada di Gramedia ya. Gitu. Dan nanti pengumumannya kayaknya saya review dulu ya, nggak bisa sekarang ya pengumuman yang dapat buku ya. Iya, soalnya teman-teman pada exciting semuanya. Iya, terima kasih ya.
Baik, dari Ibu Marfiarum bisa memberikan closing statement-nya. Oke, closing statement ya. Alhamdulillah ya, rekan-rekan bisa belajar di sini sedini mungkin untuk mengetahui dan belajar bagaimana merencanakan keuangan syariah gitu ya. Jadi buat jangka depan kalian harus benar-benar bisa memanfaatkan pendapatan, tentunya tadi ya pendapatan halal dan juga menghabiskan di biaya-biaya atau menghabiskan dengan cara yang halal juga gitu. Jadi jangan lupa teman-teman bahwa apa yang kita peroleh dan apa yang kita habiskan tentunya dipertanggungjawabkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi lakukanlah perencanaan keuangan syariah dengan baik dan jangan lupa juga selalu belajar gitu bagaimana merencanakan keuangan syariah gitu. Karena ilmu ini selalu berkembang dan banyak-banyak literasi keuangan dan tetaplah berbagi juga kalau kalian punya ilmunya begitu ya ke teman-teman sekitar. Terima kasih Mbak. Baik Bu, terima kasih atas closing statement-nya. Selanjutnya kita akan ke penyerahan sertifikat kepada operator dipersilakan. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada operator yang sudah menampilkan share screen sertifikat ya. Baik, karena sesi materi sudah selesai, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Marfiarum atas pemaparan materinya dan sudah menyempatkan hadir dalam acara session 2 ini. Saya Hairunisa, selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan perbuatan selama memandu jalannya diskusi. Untuk teman-teman bisa mengisi presensi yang ada di kolom chat ya, jadi biar bisa dapat sertifikatnya gitu. Untuk acara selanjutnya akan saya kembalikan ke MC. Kepada MC, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Khorunisa yang telah memandu jalannya acara dan diskusi dengan narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Wah, dari materi yang disampaikan oleh pembicara pada hari ini sangat memberikan insight baru nih, terutama buat saya pribadi, tentang perencanaan keuangan, investasi, sumber pendapatan yang halal, dan lain-lainnya. Berarti dengan berakhirnya sesi pembicara pada sore hari ini, berarti telah selesailah seluruh rangkaian acara webinar pada sore hari ini. Namun sebelum acara sore hari ini saya tutup, saya minta waktunya sebentar untuk para peserta dimohon untuk on cam sebentar untuk diadakan sesi dokumentasi. Mungkin untuk para peserta yang masih belum on cam bisa on cam sebentar ya. Terima kasih. Mungkin buat operator saya minta bantuannya untuk dilakukan sesi dokumentasi. Mungkin saya bantu pandu untuk jalannya sesi dokumentasinya. Oke. Oke, mungkin untuk operator bisa dimulai ya. 3, 2, 1. Oke, untuk slide selanjutnya 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih buat para peserta yang telah semangat hingga acara ini berakhir. Tapi sebelum acara ini saya tutup, saya ingatkan kembali nih untuk para peserta yang tadi mungkin masih lupa untuk presensi, bisa langsung aja ya diklik itu di kolom presensinya di kolom komen, di kolom chat. Oke, untuk terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal hingga berakhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan sehingga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila banyak kesalahan pada acara hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam وانت warahmatullahi wabarakatuh. عايزنا Terima kasih ya Mbak بحب Linda, Mas Ibnu لو semuanya. Saya تضيق pamit ya. الأرض Terima kasih نسكن Bu. Terima kasih, Bu. كالجن كل هذه الأرض ما تكفي مساحة Udah meramekin. لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض